perhatikan tentang SDGs Desa, ini ada sebuah materi yang sudah dipublikasikan atau dibagikan oleh Kementerian Desa PDTT. Ini nanti filenya akan saya taruh di link deskripsi, kalau mau silahkan di-download saja. Tinggal klik link di bawah judul ya. Yang pertama itu desa tanpa kemiskinan, tapi saya kehilangan filenya sehingga ini saya nggak bisa menampilkan. Nanti saya coba cari, semoga saja ketemu. Langsung saja pada nomor 2, yaitu SDGs desa tanpa kelaparan. Uraiannya yaitu SDGs desa menargetkan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030. Serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Nah, ini yang pertama, SDGs yang kedua. Yang ketiga yaitu Desa Sehat dan Sejahtera, yaitu untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini menyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan kesehatan bagi warga desa, misalnya penyelenggaraan Poskesdes dan lain sebagainya, Posyandu dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4, pendidikan desa berkualitas. SDGs yang keempat, pendidikan desa berkualitas. Pemerintah desa bersama-sama dengan supradesa harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan. Ini tujuan uraian SDGs desa yang keempat. Kemudian SDGs desa yang kelima, yaitu keterlibatan perempuan desa. Uraiannya memberikan perlakuan yang adil, dibuka kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan desa. Tercapainya tujuan SDGs desa ini juga menyaratkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contoh implementasi di dalam RPJM maupun RKP, contohnya yaitu kegiatan workshop tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, atau kesadaran hidup harmonis di antara rencana kerja pemerintah desa yang bisa masuk dalam kategori SDGs yang kelima, yaitu keterlibatan perempuan desa. Kemudian yang keenam, yaitu desa layak air bersih dan sanitasi. SDGs yang keenam, air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi problem di seluruh dunia. Karena itulah, pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, contoh di RKP atau di RPJM yang kemudian dibiayai pakai APBD, misalnya penyediaan sumur bor untuk air minum, atau penyediaan jaringan pipa air bersih, atau misalnya pembuangan limbah rumah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan. Penjelasannya, peningkatan infrastruktur dan peningkatan teknologi pendukung untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien di semua negara dapat memicu pertumbuhan positif serta membantu mengurangi dampak lingkungan. Contoh kegiatannya di dalam rencana kerja pemerintah desa, yaitu misalnya pembangunan PLTS, tenaga surya ya, atau misalnya lagi pembangkit listrik tenaga air. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan desa yang mandiri, berenergi bersih dan terbarukan. Kemudian yang ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Uraiannya, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs desa ini. Di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja
yang layak serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Contohnya dalam RPJM maupun RKP desa, misalnya penguatan kelembagaan BUMDes dengan mendirikan unit-unit usaha baru. Misalnya kerajinan dari limbah yang dinaungi kelembagaan BUMDes, atau misalnya penyediaan produksi makanan dari bahan baku yang ada dari desa sendiri. Itu contoh kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap SDGs yang ke-8. Kemudian SDGs yang ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. SDGs desa juga menekankan lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa. Ini SDGs yang ke-9. Kemudian SDGs desa yang ke-10 yaitu desa tanpa kesenjangan. SDGs desa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa, tingkat kemiskinan di desa, status perkembangan desa, serta indeks kebebasan sipil di desa. Kemudian SDGs yang ke-11 yaitu kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Kebutuhan pemukiman layak huni dengan harga terjangkau seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan pemukiman yang memenuhi standar sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, tempat usaha dan perdagangan, fasilitas umum, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Di antara contoh dalam RPJMDes maupun RKPDes yaitu pembangunan atau penataan ruang terbuka hijau, lahannya sudah ada, tinggal dilakukan penataan, atau pembuatan lapangan olahraga, atau pengembangan atau pembangunan pasar desa, fasilitas umum, tempat cuci umum, tempat untuk informasi umum, tempat baca umum, dan sebagainya ya, perpustakaan dan sebagainya. Kemudian SDGs desa yang ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Indikator keberhasilan SDGs desa ini diantaranya dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha, terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha. Ini SDGs yang ke-12. Kemudian SDGs yang ke-13 yaitu Desa Tangga Perubahan Lingkungan. Penjelasannya, membantu pengurangan dampak perubahan iklim global dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya indeks risiko bencana di desa. Kemudian SDGs yang ke-14 yaitu Desa Peduli Lingkungan Laut. Tujuan SDGs desa ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut: kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut, terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar, serta tidak terjadinya illegal fishing. Kemudian SDGs yang ke-15 yaitu Desa Peduli Lingkungan Darat. Uraiannya yaitu melindungi sumber daya alam dan marga satwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati, luas lahan terbuka hijau, serta jumlah satwa yang terancam punah. Ini SDGs desa yang ke-15. Kemudian SDGs desa yang ke-16 yaitu Desa Damai Berkeadilan. Uraiannya, penjelasannya, menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030, tidak adanya kejadian kriminalitas,
perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, serta kekerasan terhadap anak. Lestarinya budaya gotong royong di desa. Meningkatkannya indeks demokrasi di desa, serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak. Di antara kegiatan-kegiatan dalam RPJM dan RKP yang bisa dibuat yaitu pelatihan-pelatihan kerja atau sosialisasi tentang perdagangan manusia dan lain sebagainya yang semisal tersebut. Kemudian SDGs desa yang ke-17 yaitu kemitraan pembangunan desa. Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini SDGs yang ke-17. Kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan, di antara rencana kerja pemerintah desa yang dapat dibuat di dalam RKP yaitu kawasan desa mandiri atau pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesma. Kemudian SDGs desa yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa. Contoh kegiatannya yaitu penguatan kapasitas kelembagaan, kemudian musyawarah kelembagaan. Hal ini ditujukan agar semua komponen lembaga-lembaga yang ada di desa dapat bergerak untuk mencapai pembangunan desa. Nah, Gus Menteri atau Bapak Menteri Desa, Bapak Abdul Halim Iskandar, SDGs desa itu arah pembangunan. Desa bebas berkreasi mengisi kegiatan untuk mencapainya. Ini secara khusus disampaikan merupakan pandangan beliau tentang SDGs desa, tentang 18 SDGs desa, yaitu arah pembangunan. Desa bebas berkreasi mengisi kegiatan untuk melakukan, untuk mendapatkan, untuk mencapai SDGs desa tersebut yang terdiri dari 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, kemitraan pembangunan desa, desa damai berkeadilan, desa peduli lingkungan darat, desa peduli lingkungan laut, desa tanggap perubahan lingkungan,